Bukannya bermain-main dengan dua bocah penik itu. Kami bukan main-main, Kak, tapi berkelahi sungguhan. Iya, itu yang membuat kalian melalaikan tugas dari guru, ya kan? Ayo pulang. Aduh, kalian dipanggil guru. Berhenti, Den. Ada apa, Kalagundang? Tidak bisa, Den. Tidak bisa apanya? Memasuki kadipaten. Kenapa? Berbahaya sekali buat Raden. Berbahaya bagaimana? Yang akan aku masuki kan rumahku sendiri. Tempat di mana aku dilahirkan dan dibesarkan. Ingat, Raden. Diri Raden sedang terkena sihir Kalasarpakenaka. Nah, dalam penglihatan manusia, tubuh Raden seperti ular. Ular berkepala manusia. Raden bisa bayangkan bagaimana kegemparan kadipaten ketika melihat Raden bertubuh ular. Mereka akan lari ketakutan. Dan prajurit-prajurit kadipaten pasti akan menyambut Raden dengan ayunan senjata. Mengerikan. Makanya Raden jangan gegabah. Jangan memusuhi orang-orang. Ruang gerak Raden jadi sempit. Jadi apa yang harus aku berbuat sekarang? Aku akan berikan kepada Raden Aji Bayu Sekartaji. Tapi ajian ini bersifat sementara, Raden. Sementara bagaimana? Ajian ini hanya sementara saja bisa meredam kekuatan sihir Kalasarpakenaka. Selagi Raden bisa menghindari beberapa larangan. Apa larangannya? Jangan berendam dalam genangan air yang mengalir. Kedua, jangan makan pisang emas yang masak di pohon. Ketiga, jangan mendengar suara seruling yang ditiup orang. Rasanya larangan itu tidak berat. Aku sanggup menjalaninya, Kalagundang. Baiklah kalau begitu. Nanti malam, aku wedar Aji Bayu Sekartaji untuk Raden. Tirta Suci, Tirta Kamandanu. Kalagundang, sedang apa dia? Menyirami orang yang tidak bisa kelihatan oleh pasu saktiku ini. Aneh. Pasti ada yang sedang dimandikan. Jangan-jangan Kakang Samba, Guru. Diam, jangan sok pintar. Kita serang saja. Kita rebut Raden Samba dari tangannya. Iya, Guru. Melawan Kalagundang harus pakai otak. Salah perhitungan sedikit saja.
Jangan harap ada yang bisa selamat. Kita tunggu saja laporan dari Ki Bledek dan Ki Jambrong. Dia pasti bisa mencari Raden Samba yang akan menjadi pengikut kita di sini. Ada apa, Nyai? Kenapa menangis? Apa yang terjadi? Putra kita, Kang Mas. Raden Samba. Kenapa putra kita? Kenapa? Aku merasakan firasat yang sangat tidak mengenakan hatiku. Firasat apa? Dursupena, Kang Mas. Mimpi jahat. Walah, Nyai. Mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan terlalu dipikirkan. Aku melihat dengan jelas, Kang Mas. Anak kita berjalan di tempat yang sangat sunyi. Hapus air matamu, Nyai. Kita doakan saja. Semoga putra kita selalu dalam lindungan Gusti Allah yang Maha Pengasih. Ya? Aku sangat khawatir, Kakak. Sampai saat ini, anak kita belum ada kabar beritanya. Jangan khawatir. Aku akan suruh orang-orangku untuk mencarinya. Sekarang hapus air matamu, Nyai. Tawakallah pada Gusti Allah. Lihat, Kang. Lihat dulu. Ingat, Raden, ruat yang kita lakukan itu sifatnya hanya sementara. Dan kekuatan ruat ada pada Raden sendiri. Maksud Kalagondang? Jika Raden bisa menjauhi semua pantangan, aku yakin tidak akan ada masalah. Tapi sebaliknya, jika Raden melanggar, malapetaka akan menimpa diri Raden. Jangan menakuti aku, Kalagondang. Untuk apa aku menakut-nakuti? Itu semua akan menjadi kenyataan, Raden. Percayalah. Tapi kalau hanya bunyi suling saja yang harus aku jauhi, tentu saja aku bisa. Jangan khawatir, Ki. Pasti aku bisa mengatasinya. Bagus. Umpamanya saja Raden Samba ada di Kadipaten Banjarharja. Kita harus bisa membuatnya keluar. Betul, tidak apa-apa kan? Tapi itu bukan pekerjaan gampang. Siapa bilang? Aku sanggup memasuki Kadipaten tanpa diketahui siapapun.
Kita geledah setiap rumah di Kadipaten. Sampai kita temukan Raden Samba. Baru kita bawa dia dengan paksa. Itu namanya bunuh diri. Kita bisa mati konyol. Mati konyol bagaimana? Andika takut sama Raden Samba. Jangan melihat Raden Sambanya. Mungkin kita menang pengalaman dibanding dia. Tapi orang-orang di sekeliling Raden Samba, seperti ayahnya, Kalagondang dan semua petinggi Kadipaten yang rata-rata memiliki ilmu kanuragan lumayan. Apa Andika kira akan tinggal diam? Benar juga. Jadi enaknya bagaimana? Kita cari akal. Bagaimana caranya agar kita bisa menemukan Raden Samba. Tapi tanpa harus menanggung akibat yang berbahaya. Benar juga. Kita tahu kalau Raden Samba sekarang terkena sihir Kala Sarpakanaka. Jiwa Raden Samba sekarang sedikit banyak sudah terpengaruh dengan sifat ular. Jika Raden Samba mendengar suara suling, pasti akan keluar. Walau di dalam kamar sekalipun. Cocok. Aku setuju dengan pikiranmu itu. Kalau begitu, kita cari Hiralal Sangkar. Cepat, jangan buang waktu lagi. Bin, jajal Bin. Ayo kau jajal dia. Berantakan semua, Tuan. Makanya, Tuan, saya bilang juga apa? Di sini orangnya jahil-jahil, Tuan. Mereka itu suka menjajal ilmu para pendatang, Tuan. Makanya para pedagang obat pada kapok, tidak berani datang ke sini lagi, Tuan. Takut diganggu sama orang-orang jahil itu. Mau jadi jagoan ya? Saya bukan jagoan. Saya tukang obat. Kenapa kau serang temanku? Saya tidak menyerang. Saya melindungi ular saya. Ah, kurang ajar. Ayo, hajar dia. Ya. Ya. Selamat datang, Raden. Lama tidak melihat Raden. Memangnya kenapa? Kangen. Sering bicara dengan Raden Samba? Sering. Setiap jaga malam, kami selalu ditemani Raden Samba. Sejak Raden Samba pergi meninggalkan Kadipaten, kami merasa kehilangan. Apalagi abdi Raden Samba, Kilupit, diajak serta. Ya sudah, tambah sepi. Oh iya, Kilupit apa sudah pulang, Ki? Loh, kan pergi bersama Raden. Seharusnya kami yang bertanya, kenapa Raden tidak dengan Kilupit? Kami berpisah di suatu tempat. Aku pikir dia sudah pulang kemari. Belum, Den. Kalau dia pulang, tolong beritahu aku secepatnya, Ki. Iya, Den. Iya. Ingat, Raden, jangan melanggar pantangan. Kalau tidak, orang sekadipaten akan geger melihat Raden. Dan orang tua Raden pasti akan membunuh Raden karena malu.
Terima kasih atas peringatannya, Ki. Guru, Raden Samba sudah pulang. Sudah pulang? Apa maksudmu? Raden Samba sudah berada di Kadipaten Banjarharja. Tidak mungkin. Raden Samba tidak akan berani pulang ke Banjarharja. Karena dia berbadan ular. Orang-orang Kadipaten akan menjadi gempar. Bisa-bisa dia ditangkap beramai-ramai untuk dibunuh. Tapi kenyataannya tidak, Guru. Para prajurit penjaga pintu gerbang menyambut kedatangan Raden Samba dengan hangat. Apa kau tidak salah lihat? Tidak, Guru. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Raden Samba dan Kalagondang berjalan berdua masuk ke dalam pintu gerbang Kadipaten Banjarharja. Aneh. Apa mungkin sihir Kala Sarpakanaka sudah punah dari badan Raden Samba? Mungkin dipunahkan oleh Kalagondang, Guru. Kalagondang! Ki, ya Raden. Melihat Kalagondang? Tidak Raden, sudah 3 hari saya tidak melihat Ki Ompong itu. Wah, kemana perginya ya? Jangan-jangan Ki Ompong kecantol janda Raden. Memangnya kamu? Nyai? Melihat Kalagondang tidak, Nyai? 5 hari yang lalu, saya lihat duduk di tepi kolam, Raden. Sedang melamun. Melamun? Melamuni apa? Mana saya tahu, barangkali saja melamuni anak-anak dan istrinya. Betul juga ya. Jangan-jangan Kalagondang memang sedang pergi menemui keluarganya. Raden, sini. Ayah ingin bicara. Dari mana? Mencari Kalagondang. Ketemu? Mungkin dia sedang pergi menengok keluarganya. Apa kau tahu betul siapa dia sebenarnya? Kamu tidak curiga? Curiga? Curiga apa? Sebenarnya tidak boleh seorang pun memasuki wilayah kadipaten ini. Kecuali yang sudah kita kenal benar-benar. Aku ini adalah seorang adipati yang setia, patuh kepada Gusti Sultan Mataram. Aku juga dikenal sebagai adipati yang selalu memusuhi kompeni. Kau tahu, orang-orang kompeni sedang mencari kesalahanku. Apa kau tidak curiga pada Kalagondang? Kalau dia itu adalah... Teleksani Kompeni? Iya. Dia orang baik, Ayah. Selama ini, saya tidak pernah melihat dia berhubungan dengan Kompeni. Namanya saja Telik Sandi. Mana mungkin dia menunjukkan apa yang menjadi kerahasiaannya, anakku? Ayah curiga? Mestinya bukan ayah saja yang harus waspada. Tapi semuanya. Demi keselamatan kita bersama, anakku. Ingat, Raden, keberhasilan ayahmu menanggulangi musuh-musuhnya karena kewaspadaannya. Ibu mohon, kau pun meniru ayahmu. Titi teliti, melihat siapa kawan, siapa lawan. Di zaman perang, siapapun yang belum kita kenal, wajib dicurigai. Kalau kita tidak ingin menyesal akhirnya. Urusan Kalagondang, serahkan pada ayah. Biar ayah yang akan menyelidikinya. Menyelidiki bagaimana? Percayalah pada ayahmu, Raden. Rupanya anak kita tidak senang, Kang Mas. Biar. Yang penting kita sudah mengingatkan supaya dia berhati-hati dalam memilih kawan. Mau kemana kita, Kakak? Cari makan? Bukan. Warta. Warta apa? Nyai ingin mendapatkan Raden Samba atau Kalagondang? Aku ingin kedua-duanya. Di sini tempat wartanya. Raden Samba ada di Kadipaten atau tidak? Kita masuk. Ya. Kita tidak boleh mengundang kecurigaan orang sini.
Bersikaplah seperti suami istri yang musafir. Tidak perlu diajari, aku tahu sendiri. Iya. Pelayan. Makan, Ki. Apa ada orang masuk warung mau nyangkul? Maaf, Ki. Maksudnya mau makan apa? Keluarkan semua makanan yang enak. Baik, Ki. Pelayan, cepat! Jang, apa kata orang-orang yang menjadi tamu di sini tentang Kadipaten Banjarharja? Tidak tahu, Ki. Jangan bohong. Betul, Ki. Saya tidak pernah memperhatikan omongan para tamu. Ada apa, Ki? Maaf, ada apa? Aku sedang mencari warta Kadipaten Banjarharja. Kau pasti tahu dari para tamumu. Kadipaten Banjarharja akan mengadakan upacara sedekah bumi. Apa lagi? Putra tunggal Adipati sekarang sudah pulang. Raden Samba? Betul. Dengan siapa dia datang? Katanya dengan seorang laki-laki yang berwajah lucu. Giginya ompong. Tidak tahu, Nyai. Yang mereka bilang hanya lucu saja. Kenapa tidak tanya ompong atau tidak? Dan siapa namanya? Tidak tahu, Nyai. Tamu-tamuku tidak menyebutkan siapa namanya. Tamu-tamumu semuanya. Termasuk yang ngomong. Kau yang bicara tadi. Apa pendengaranmu kurang baik? Sehingga perlu tanya lagi? Boleh juga permainanmu di sana. Beri dia pelajaran. Berarti kau menantangku di sana. Jangan. Dia harus diberi pelajaran. Ditanya bukannya menjawab, malah makan. Apa itu namanya tidak merendahkan kita? Jangan gegabah. Dia memiliki Aji Brahma Eka Soma. Brahma Eka Soma? Iya, ajian pelebur yang setarap dengan ajian pelebur Saketi. Dari mana Kakang tahu? Aku merasakan ia mengerahkan Aji Bumi Manduraja. Kalau begitu dia bukan orang sembarangan. Iya. Makanya jangan ceroboh. Biar aku sendiri yang menghadapinya. Aku bantu. Nanti, kalau setelah aku kalah. Hei Kisana, jangan adigang adigung adiguna di hadapanku. Kurang ajar. Jawab, apa telingamu sudah... Siapa namamu dan datang dari mana? Aji Basah Pamungkas. Murid Ki Gede Sebayu. Asalmu? Kalisoka. Cukup. Sekarang terimalah kematianmu.
Sini, jangan lari. Hitung sekalian dengan harga barang-barang yang hancur semuanya. Berapa? Ki, sini Ki. Ada apa? Hitung semua makanan yang dimakan, serta kerugian barang-barang yang rusak. Jangan lupa, sekalian dinding warung yang jebol itu. Waduh, berapa ya? Sudah, terima lagi. Ini pasti lebih dari cukup. Tapi, pejamkan dulu mata kalian berdua. Cepat, pejamkan. Cukup. Tidak ada. Jangan-jangan dia bukan manusia. Kenapa, Kakang? Tidak apa-apa. Aku lihat Kakang mendapat kesulitan. Tidak, tidak. Sini, Kakang, aku mau bicara. Bicara apa? Lihat dengan cermat lawan Kakang itu. Kurang ajar. Dia cengengesan di hadapanku. Kita telah ditipunya. Ditipu bagaimana? Sebenarnya lawan Kakang sudah tidak ada. Lah, itu apa? Citra. Citra Jalma? Ya. Masa? Wujudnya sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Itu menunjukkan kesempurnaan ilmu lawan Kakang. Aku jadi penasaran. Boleh aku buktikan omonganku? Silahkan. Lihat. Pasu benggalaku, pasu saktiku, tunjukkan aji basa pamungkas yang berada di tempat ini. Aku harus mencarinya. Tenang, kita lihat saja. Di mana sekarang dia berada? Cepat tunjukkan. Pasu saktiku, pasu benggalaku. Tunjukkan tempat aji basa pamungkas sekarang keberadaannya. Sekarang Kakang percaya? Dia mencundangi aku secara tidak terang-terangan. Aku bisa menduga kemana dia pergi. Kemana? Melihat jalan yang ditempuhnya, ia searah dengan kita. Kadipaten Banjarharja. Mau apa dia ke sana? Aku khawatir. Dia akan menyelamatkan Raden Samba. Kita harus segera mendahuluinya. Kita harus ambil Raden Samba sebelum terlambat. Ya, ya. Ayo. Ya. Kurang ajar. Mentang-mentang kudanya bagus. Berhenti.
Kita lihat saja nanti, Kudakulah yang paling bagus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Ayo Ki Sultan, kita jalan lagi. Baiklah. Ya. Kenapa mereka mentertawakan aku? Apa tahu mereka tadi ada hubungannya dengan jarum yang ada di kudaku ini? Masuklah pada orang yang mengirimkanmu tadi. Ada apa, Tuan? Pembalasan. Pembalasan? Hati-hati. Awas! Lepaskan kuda. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, Sebenarnya ada apa, Tuan? Ya, kami tidak melihat apa-apa. Tapi Tuan begitu sibuk. Iya, iya. Lihat ini. Oh, bekas gigitan lintah darat. Bukan. Jarumku ada yang kirim kembali dan masuk kemari, Dalam waktu sehari jarum tidak dikeluarkan, kuda ini pasti mati. Apa iya? Kurang ajar, Suatu saat nanti, kau akan menerima balasanku. Tuan Sangker, kuda ini kita apakan, Tuan? Kuda ini harus diselamatkan. Baik, Tuan. Kita harus sampai di Banjarharja sebelum matahari terbenam. Iya, Tuan. Tidak sulit untuk bisa masuk ke dalam kadipaten itu. Iya, tapi jangan sekarang. Kapan? Nanti malam. Kenapa harus menunggu sampai malam? Sekarang pun kita dengan mudah bisa melumpuhkan orang-orang kadipaten ini. Dan segera membawa kembali Raden Samba. Jangan lupa, di sana ada Kalagondang. Kamu takut pada Kalagondang? Aku tidak takut pada kesaktiannya. Yang aku harus waspadai, otaknya yang butek, licik. Orang paling sakti pun akan terperdaya oleh Kalagondang dengan akal busuknya yang licik luar biasa. Licik harus dibayar dengan licik. Aku sanggup menandingi akal busuk Kalagondang yang penuh tipu daya itu. Alah, kau jangan takabur. Setiap kali kau bertempur dengan Kalagondang, kau selalu terkecoh oleh akal liciknya Kalagondang. Itulah sebabnya sekarang kau minta bantuanku untuk menghadapi Kalagondang, kan? Lagi pula, aku merasa tidak hanya kita yang menginginkan Raden Samba. Termasuk 2 orang anak buahku, Ki Bledek dan Ki Jambrong, yang sekarang tidak tahu keberadaan mereka di mana. Jadi kita harus menunggu di mana? Di sini saja. Dengan gampang kita bisa mengawasi orang-orang yang keluar masuk kadipaten itu. Ada apa, Tumi?
Doro Adipati sedang berkelahi dengan Raden. Tidak, mereka sedang latihan. Oh. Kau sekarang kasar, Samba. Bukan begitu, Nyai? Benar. Sekarang ini kamu agak kasar. Jurus-jurus kamu yang dulu kelihatan luas, sekarang jadi beringas. Sehingga kamu terlihat agak kaku. Saya sendiri heran, Ibu. Mungkin ada pengaruh dari Dewi Sendok dan gurunya Mak Lampir. Temanmu dalam perantauan? Betul, Ayah. Waktu di perantauan, saya bergaul akrab sekali dengan Dewi Sendok. Dia seorang pendekar wanita yang hebat. Oh. Dan gurunya, Mak Lampir, kesaktiannya lebih hebat lagi. Tabiat mereka memang kasar. Mungkin sedikit banyak saya terpengaruh oleh mereka. Berwatak kasar tidak apa. Sebab dalam setiap pertempuran dibutuhkan watak kasar. Tapi harus pandai-pandai menempatkannya. Kalau tidak, kita sendiri yang akan celaka. Iya. Ayo silahkan. Nyai! 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 Jangan. Kang Bagus, kek. Biarkan. Aku ingin bicara dengan Kang Bagus. Jangan ikut campur urusan orang. Nyai! Kita mau kemana, Nyai? Tahu. Kata Datuk Larang Tapau mau ke Banjarharja. Sudah tahu nanya. Maksudku apa, Nyai? Sudahlah. Temu yang di belakang. Dia sedang menunggu Andika. Yang di belakang siapa, Nyai? Pura-pura dasar. Loh. Bagus! Wulan! Istirahat dulu! Ya. Jangan kemari. Aku ingin sendiri. Kayu jati dibelah-belah. Lelaki sejati jangan mau kalah. Weh, lu? Jangan keras-keras. Nanti lari. Siapa yang lari? Kupu-kupu. Kupu-kupu? Mana? Aku tidak melihat kupu-kupu. Tuh, sedang hinggap di atas batu. Wulandari? Benar Andika menyenangi Wulandari. Benar. Sebesar apa? Kalau hatiku sebesar Gunung Slamet, berarti sebesar dan sepenuh itulah rasa senangku padanya. Senang apa cinta? Senang dan cinta telah menyatu. Seperti gula dengan manisnya. Sehingga aku tidak bisa mengatakan apakah senang atau cinta yang aku rasakan. Sekarang tutup mata Andika. Jangan buka sebelum ada orang yang memeluk badan Andika. Siapa yang mau memeluk? Wulandari. Mana mungkin. Dia lagi tidak senang padaku. Sudah. Kau ikuti saja saranku. Pejamkan. Tolong, itu. Ada apa? Ada ulat besar berbulu banyak. Itu. Mana? Itu di batu tempat aku duduk tadi. Itu. Mana? Tidak ada apa-apa. Mencari apa? Nyai mencari apa? Tidak mencari apa-apa. Sebenarnya, ini hanya salah paham. Salah paham apa? Aku tidak ada hubungan dengan Rinda Antika.
Hanya sekedar kakak. Masa bodoh? Terserah Andika mau dianggap sebagai apa. Bukan urusanku. Aji Basa Pamungkas. Dia ada di sini. Sepertinya mau ke Kadipaten Banjarharja. Mau apa dia ke sana? Kek, bukankah yang lewat tadi Aji Basa Pamungkas? Iya. Kenapa tidak kita kejar? Untuk apa? Hah, kakek bagaimana? Ya untuk kita bunuh. Kek, 2 sahabat karib kakek mati di tangan Aji Basa Pamungkas. Siapa Andika? Berani membunuh 2 sahabat karibku. Alam kita berbeda. Tolong Andika jangan ikut campur. Sebutkan, siapa nama Andika? Aji Basa Pamungkas, dari bangsa manusia. Kami tidak bertanya Andika dari bangsa apa. Agar Andika tahu bahwa aku mengerti kalian berdua dari bangsa makhluk apa. Tolong jangan ikut campur. Jangan membela orang yang bersalah. Kek, dia harus diberi pelajaran. Kita belum tahu masalahnya. Jangan gegabah. Kau sahabat karibku, tolong balaskan kematianku. Kek, ingat wasiat Ki Rukmana dan Ki Gandamana yang pernah berwasiat kepada kakek bahwa kakek harus membalaskan kematiannya. Iya. Lalu, kenapa Aji Basa Pamungkas kakek biarkan lewat begitu saja? Kita belum tahu siapa yang bersalah. Perseteruan antara Aji Basa Pamungkas dengan Ki Rukmana dan Ki Gandamana. Rindi, kita akan menjadi salah jika kita membunuh orang yang tidak berdosa. Tuan Saka, lihat itu Tuan. Ada apa, Ki? Inikah suling Tuan? Iya. Iya. Ini malingnya. Kurang ajar. Aku tahu siapa kamu, jin busuk. Bargo, masuk. Tidak, tidak. Tuan bilang kalau aku berhasil memperoleh suling dan berhasil menangkap pencurinya, saya akan dibebaskan. Diam, masuk. Bebaskan dulu dia. Kau kan sudah berjanji akan membebaskannya jika berhasil mendapatkan suling dan menangkap pencurinya. Iya. Diam, jangan ikut campur. Tapi penuhi dulu janjimu. Kalau begitu, kaulah yang masuk ke dalam botol ini. Tidak. Bebaskan dulu Bargo, baru aku mau masuk ke dalam botolmu. Acha. Oh, begitu, eh? Baik. Pergi. Pergilah kemana kau suka. Baik, Tuan. Dasar curang. Kenapa, eh? Kau belum mengembalikan kekuatan sejatinya si Bargo. Bagaimana aku bisa mengembalikannya, eh? Sedangkan dia sudah kabur duluan. Ayo, penuhi janjimu. Masuklah ke dalam botol ini. Licik. Yang
Jangan banyak bicara, cepat masuk. Baik, aku akan masuk ke dalam botolmu. Tapi ingat, jika kau tidak mengembalikan kekuatan si Bargo, dan kau tangkap lagi dia, aku tidak akan mengampunimu. Aku akan keluar dan menghukummu. Cepat, jangan banyak bicara, he? Kau akan mati, jin busuk. Jika aku mati, hidupmu tidak akan tenang, Shankar. Aku selalu menggodamu terus. Tidak seorang pun yang bisa menggangguku. Jangan sesumbar. Bagaimanapun saktinya, kalau bersalah, pasti terkena hukuman juga. Tidak ada yang berani menghukumku. Apalagi kamu. Terkutuk. Laknat. Aku yang akan menghukummu. Ular koros. Kau yang akan aku hukum, he? Anggang botol ini di atas api dengan mantra Satbala Dewa. Mantram. Ayo kita jalan, eh? Baik, Tuan. Kita langsung masuk. Untuk apa? Menculik Raden Samba. Jangan. Kita selidiki dulu, supaya tidak salah ambil. Lewat atas. Lebih aman. Ayo, cepat. Berani menyetrum di tempatku, berarti menantang aku. Tunggu. Juga dengar. Shh. Pancingan kita berhasil. Nyai mendengar pembicaraan mereka di bawah. Ya, aku juga mendengar suara Raden Samba. Kita tunggu di sini. Lantas kita pancing lagi keluar. Ada tamu tidak diundang. Dari suaranya, sepertinya dia orang sakti. Menurutmu ada berapa orang? 2. Bagus. Telingamu sudah mulai terlatih rupanya. Ayah juga menangkap suaranya ada 2 orang. Kita serbu sama-sama, Ayah. Baik, kita hadapi berdua. Tidak, kita hadapi bertiga. Sebaiknya Nyai... Tidak, kita hadapi bersama. Ayo, cepat, Kakak. Bagaimana? Ibumu mau ikut juga? Ya bagaimana lagi? Ibu sudah terlanjur berbusana seperti ini. Ayo, Kakang, tunggu apa lagi? Ayo, cepat keluar. Mau kemana?
Anu Den, mau ketemu Kanjeng Adipati. Karena beliau mengundang kami untuk menonton pertunjukan sulap India dan tarian ularnya, Den. Besok saja. Sekarang sudah tengah malam. Tapi Den, Kanjeng Adipati bilang kami harus datang, baik siang maupun malam, Den. Kanjeng Adipati tidak bisa diganggu. Pulanglah. Besok sini lagi. Kalian boleh menghadap. Acha, Tuan Adipati harus tahu bahwa kami sudah datang, he? Baik. Mana undangan Kanjeng Adipati pada kalian? Tunjukkan pada kami. Tidak kami bawa, he? Tangkap! Ya. Turun! Kalian kami tangkap! Turun! Suruhlah, buka pintu gerbang. Buka pintu gerbang. Baik. Kurang ajar. Ada apa? Kakang tadi tidak melihat di sana. Melihat apa? Bayangan. Bayangan Adipati Jaya Wisuda? Tidak, aku kira bukan. Tetap saja kita di sini. Mereka pasti datang untuk menemui kita. Tapi kalau Raden Samba melihat aku, dia pasti akan ketakutan dan kabur lagi. Lalu keinginan Nyai bagaimana? Biar aku bersembunyi dulu. Jika nanti Raden Samba muncul, aku langsung menangkapnya. Dan segera aku bawa kabur. Bagus, aku setuju. Hah? Aku akan periksa di atas sana. Nanti kalau ada apa-apa, aku akan beri isyarat. Tidak setuju, Kakang. Kalau Kakang sendiri, aku ikut. Kita langsung bertiga saja. Kalau ada apa-apa, kita hadapi bersama. Biarkan Samba. Malam-malam begini ada kereta masuk. Jangan-jangan ada hubungannya dengan Duratmaka yang ada di atas hubungan itu, Ibu. Kereta masuk pasti melalui pintu gerbang. Dan kalau para penjaga sudah mengizinkan mereka masuk, berarti mereka mengenalnya. Pasti itu milik para saudagar yang ingin memasukkan barang-barangnya ke kadipaten ini, Kakang. Benar. Kalau dilihat dari sini, sepertinya kereta miliki bandar. Mari kita ke atas, Ayah, sebelum mereka kabur lagi. Siapa kamu? Maling guna. Sebutkan namamu. Maling tanpa nama. Kurang ajar. Ayo tangkap.
Kenapa, Nyai? Anak kita, Kakang. Anak kita dibawa kabur. Nyai, siapa yang mengaku dirinya Malengguna itu? Raden Samba bilang, Mak Lampir, Kakang. Mak Lampir? Aku pernah mendengar nama itu disebut-sebut di Keraton Mataram. Dia wanita musuh Baginda Sultan. Dia sangat sakti, Nyai. Dia telah membawa Raden Samba, Kakang. Jika benar dia Mak Lampir, berarti dia bukan tandingan Kakang. Percuma kita mengejarnya, Nyai. Jadi kita biarkan saja anak kita jatuh ke tangan musuh, Kakang. Tidak, Nyai. Kita harus menyelamatkannya, Nyai. Bagaimana caranya, Kang? Sedangkan Kakang sendiri merasa bukan tandingannya. Kita minta bantuan Sultan. Besok Kakang akan ke Mataram melaporkan peristiwa ini pada Baginda Sultan. Ya. Langit. Kenapa? Hilang. Kita kehilangan jejak. Nyai tahu siapa dia? Sepertinya aku pernah mengenalnya. Sayang, tadi aku tidak melihatnya dengan jelas. Kita tunggu siang. Kita selidiki siapa dia sebenarnya. Belum juga keluar. Iya, padahal sudah lama. Jangan-jangan, tunggu sebentar ya. Dek, apa pernah melihat Raden Samba? Pernah. Sekarang apa ada di Kadipaten? Ada. Kemarin naik kuda, memeriksa lingkungan Kadipaten. Ada apa, Ki? Tidak apa-apa. Cuma ingin tahu saja. Beliau ada atau tidak? Oh. Sebab kami datang atas undangan beliau. Sedulur-sedulur, ini jamu ramuan India, sedulur-sedulur. Khasiatnya bisa mengobati segala macam penyakit. Terutama penyakit ubanan, kutuan, dan ketombean. Sedulur-sedulur harus minum obat ini selama 1 tahun. Obat ini sangat mujarab. Dijamin rambut sedulur-sedulur bakal tebel. Ayo, siapa lagi? Harga perkenalan. Sabar, 1 kepeng hanya 3. Ayo, siapa lagi? Diundang putraku. Menurut pengakuan mereka, begitu, Kanjeng. Diundang untuk menjual obat di sini? Hah? Katanya untuk menghibur putra Paduka. Orang India itu pandai memainkan segala pertunjukan sulap yang aneh-aneh, Kanjeng. Panggil rombongan itu kemari. Aku ingin bicara. Daulat, Kanjeng. Acha, sekarang lihat, di tangan ini kosong, Lihat, sudah lihat, Dan di tangan ini juga kosong, Sudah lihat? Dan sekarang di tangan ini saya buat ada ular, Cimcaladin. Acha. Dan tuan-tuan jangan berkedip, Sekarang kita lihat. Sekarang di sini ada ular. Coba buka, Buka. Aja, jangan ragu-ragu. Aneh bin ajaib. Sekarang saya bisa buat ular ini hilang, Nah, coba tutup kembali. Ayo, tutup. Coba buka, Tuan-tuan, Tuan Sangker dipanggil Kanjeng Adipati. Oh iya, saya sampaikan ya. Ya, cepat. Luar biasa. Tuan Sangker, Kanjeng Adipati menginginkan Tuan untuk datang, Tuan. Adipati sendiri yang memanggil kita. Benar, Tuan. Baik, kita tutup jualan kita. Baik, kan? Kita temui Tuan Adipati. Baik.
Syukurlah, tidak membahayakan. Aji Basah Pamungkas. Bukankah yang dibawanya itu Raden Samba? Apa yang sudah terjadi dengan Nini Dewi Sendok? Sehingga Raden Samba jatuh ke tangan Aji Basah Pamungkas. Aku harus tahu. Mau dibawa kemana Raden Samba? Oleh Aji Basah Pamungkas. Siapa namamu? Hiralal, Tuan. Apa betul Andika diundang putraku kemari untuk menghibur? Ya, katanya putra Tuan perlu hiburan. Karena merasa gelisah di rumah. Di mana putra Tuan sekarang? Tidak ada. Semalam ada tamu tidak diundang membawa kabur putraku. Maksud Tuan, putra Tuan diculik? Aku berniat minta bantuan untuk menangkap penculik itu. Sekaligus mengambil putraku. Jangan. Biar saja aku yang menangkapnya, Tuan Adipati. Penculiknya bukan orang biasa. Dia itu mak lampir. Wanita yang kesaktiannya luar biasa. Aku sanggup menghadapinya, Tuan Adipati. Apa ilmu andalanmu? Aku tidak bisa mati. Tuan bisa lihat sendiri. Aku ingin memperlihatkan keahlianku kepada Tuan Adipati.